adik-adik, sekarang udah hari apa nih? Hari Minggu. Adik-adik, sekarang waktunya untuk ibadah. Betul banget, kita mau ibadah nih adik-adik. Kita mau siapin hati kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sama-sama mau nyembah Tuhan. Kalau kita udah siap, kita gak boleh lagi yang namanya lari-lari, terus sambil makan, sambil main-mainan, tidur-tiduran. Gak boleh ya adik-adik. Sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama doa. Udah siap? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami masih boleh diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, Tuhan Yesus pimpin supaya kami diberikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan adik-adik, semuanya siapkan diri. Kita sungguh-sungguh mau angkat pujian ini bersama-sama dengan kakak di sini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur kepada-Nya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis berkat dan rahmat-Nya atas setiap kehidupan kita. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia Tuhan, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima Kami kasih bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Engkau kasih, baik buat Tuhan. kami Tuhan. Engkau yang sudah menyertai baik setiap Bapa. kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan, Terima kasih. haleluya Tuhan. Terima Engkau kasih Bapa yang Tuhan. baik. Terima Haleluya kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau sertai setiap kami Tuhan. Dan terus Engkau Haleluya, pimpin setiap Terima langkah kami. kasih. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Terima Tuhan. kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan. akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan. Katakan ku mau jadi terang. Mau jadi terang seperti bintang, agar dunia Mengenal Yesus Tuhan. akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan. Oh, ku mau jadi terang seperti bintang, agar dunia mengenal Yesus Tuhan akan ku berikan seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik atas setiap kehidupan kami. Kalau sampai dengan saat ini kami masih bisa beribadah lagi ya Tuhan. Semua hanya karena
kasih dan sayang Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan kehidupan kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah kami ini. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan ada di sana memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Pastinya masih dong Kak. Yeay, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Kakak mau semua yang di rumah nyanyinya yang sungguh-sungguh dan semangat. Oke, yuk Karian. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa saja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Iya betul adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang buat kita semua. Papa, mama, kakak, adik, kamu, saya, dan yang lainnya. Tuhan Yesus sayang. Semua. Iya. Oke, kita angkat lagi satu pujian. Masih tetap berdiri ya. Adik-adik boleh berdiri sambil nyanyi ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak.
glory, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, segala glory buat Tuhan Yesus yang sudah begitu baik buat kita. Adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan naikkan satu pujian buat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya sambil angkat pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh, Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. kami ingin Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati, biar kiranya kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati ya Bapa, biar kiranya Tuhan berikan rema ke hidup kami. Agar hidup kami menjadi sungguh-sungguh lagi setelah mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, berikan kami hikmat lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Udah duduk yang manis belum? Sudah siapin Alkitab belum? Kalau belum, ayo diambil Alkitabnya. Sekarang kita mau bahas tentang firman Tuhan yang diambil di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai selesai. Oke, sudah siap? Siap ya. Sekarang kita buka Alkitabnya, oke? Nah, perikop judulnya adalah Daud, Nabal, dan Abigail. Apa ya maksudnya? Adik-adik tahu nggak? Kok ada Raja Daud, ada Nabal, ada Abigail? Kita lihat lagi ya. Oh, ternyata Nabal itu adalah seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Laki-laki ini yang bernama Nabal ini kaya sekali. Dia punya berapa? Coba kita lihat adik-adik. Dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wow, kaya sekali ya. Iya, udah pasti kaya 1 ekor domba aja mahal. Apalagi 3.000 ekor domba. Nah, suatu hari adik-adik, Nabal mau melakukan pengguntingan bulu domba. Tuh coba lihat. Pengguntingan bulu domba. Biasa orang Israel kalau mau melakukan pengguntingan bulu domba, mereka akan mengadakan sebuah pesta yang sangat besar, sangat mewah. Di sana banyak makanan, minuman, tarian, pokoknya sangat mewah. Wah, adik-adik pengen tahu nggak? Pengen kan? Nah, kita lanjutin ya. Nah, sebelum mereka melakukan pesta ini, sebelumnya nih adik-adik, sebelum melakukan pengguntingan bulu domba ini, sebelumnya kan domba dan kambingnya harus dirawat.
Nah, domba dan kambing ini ada di padang. Kalau di padang harus dijaga oleh orang yang banyak, dijaga sama gembala-gembala. Kalau enggak bisa hilang. Seperti ini adik-adik. Harus dijaga. Kalau enggak dijaga nanti hilang. Kebetulan di sana di padang itu ada Raja Daud dan pasukannya yang banyak sekali. 400, 500, 600 pasukan, pokoknya banyak sekali. Nah, Raja Daud ini membantu gembala si Nabal ini untuk menjaga kawanan dombanya, kawanan kambingnya yang banyak sekali. Coba adik-adik bayangin 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Wah, berapa gembala yang harus jaga ya. Ini Bapak Raja Daud ini dan pasukan-pasukannya menjagainya siang dan malam sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Mereka aman karena dibantu oleh Raja Daud dan pasukannya. Nah, ketika si Nabal ingin melakukan pesta pengguntingan bulu domba, datang nih Raja Daud. Cuk datang. Terus dia bilang sama Nabal, "Bapak Nabal, selama ini kan kita udah bantuin jaga dombanya, jaga kambingnya. Boleh nggak sekarang waktu Bapak melakukan pesta pengguntingan bulu domba, kita meminta makanan, minuman. Boleh nggak Pak?" Tiba-tiba si Nabal bilang, "Hah, enak saja. Emang kamu siapa? Berani minta makanan sama saya? Saya mengadakan pesta ini bukan untuk kamu, tapi untuk gembala-gembala saya, pengerja-pengerja saya. Kok kamu tiba-tiba datang minta? Tidak. Saya tidak mau berikan kepada kamu." Wah, adik-adik, bayangin. Raja Daud mendengar Pak Nabal bilang begitu, emosinya langsung meledak. Raja Daud mau marah sekali. Sampai Raja Daud bilang, "Tidak tahu berterima kasih. Saya akan serang kamu." Terus dia pulang. Raja Daudnya pulang ke campnya. Dia kasih tahu para pasukannya. Dan dia bilang, "Ayo kita serang si Nabal yang tidak tahu berterima kasih itu. Bawa pasukan 400. Kita serang mereka." Waktu ketika Raja Daud bilang begitu, dan si gembalanya Nabal ini mendengar perkataan begitu, cepet-cepet pulang. Terus dia kasih tahu istrinya Nabal yang bernama, siapa tadi namanya? Kan tadi awal kakak udah kasih tahu. Namanya siapa ayo? Namanya Abigail. Dia ceritakan semuanya. "Ibu Abigail, tadi Raja Daud datang mau minta makanan dan lain-lainnya kepada Bapak si Nabal. Tapi kata-kata Pak Nabal ini kasar sekali. Dia tidak mau memberikan. Sudah tidak mau memberikan, terus dia maki-maki, dia marah-marah kepada Raja Daud. Terus Raja Daud marah dan pulang. Sekarang dia mau menyerang kita. Gimana nih? Ibu Abigail, tolong dong lakukan sesuatu." Terus Ibu Abigail berpikir, waduh suami saya ini memang benar-benar kelewatan. Kok bisa dia berkata begitu ya? Ya udah yuk, kamu ikut saya, kita siapkan makanan. Kita berikan, kita antarkan kepada Raja Daud sebelum Raja Daud ke sini. Nah, adik-adik tahu nggak makanan apa aja yang disiapin? Buka lagi dong Alkitabnya, kita lihat ya. Ada di ayat berapa coba kita lihat. Nah, ayat 18 di situ dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah. Diolah di sini itu sudah dimasak, dipanggang ya adik-adik. 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue arah. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu."
Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya. Jadi Ibu Abigail ini menyiapkan begitu banyak makanan tapi dia gak kasih tahu suaminya. Karena dia tahu suaminya lagi sibuk. Kalau lagi sibuk terus dia kasih tahu pasti tidak akan dikasihkan. Terus Ibu Abigail mengambil keputusan pergi dengan diam-diam tanpa memberitahukan suaminya. Pergi dia. Terus setelah dia pergi, dia ketemu dengan Raja Daud. Dia bertemu dan dia bilang dengan Raja Daud begini. Coba dia dibuka lagi. Di ayat Nah ini dia adik-adik 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Wah, Ibu Abigail merendahkan dirinya ya untuk hal yang benar karena suaminya sudah melakukan perbuatan yang salah, istrinya yang meminta maaf. Ibu Abigail sujud, minta maaf sama Raja Daud. Ibu Abigail bilang begini, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku menghinakan Nabal orang yang dursila itu. Maksud istrinya udah jangan dipikir-pikirkan lagi soal suaminya yang berbuat salah. Karena dia gak ngerti apa yang namanya perbuatan baik. Dia selalu melakukan yang jahat. Terus si Raja Daud akhirnya terima. Untung aja si Abigail datang. Coba kalau Ibu Abigail gak datang. Wah, Raja Daud bisa menyerbu peternakannya si Bapak Nabal. Dan bisa habis semuanya. Benar gak adik? Benar kan? Nah adik-adik. Setelah Raja Daud menerima permintaan maafnya dan menerima itu makanannya, Ibu Abigailnya pulang. Tapi Ibu Abigailnya tetap belum mau kasih tahu kepada suaminya. Karena suaminya lagi melakukan apa tadi? Pesta pengguntingan bulu domba. Pikir Ibu Abigail, nanti ajalah aku kasih tahu. Nah setelah keesokan paginya ketika pesta sudah selesai, si Nabal, Bapak Nabal ini bangun. Ibu Abigail kasih tahu kalau Ibu Abigail sudah memberikan makanan, roti, minuman, anggur dan sebagainya, buah-buahan kepada Raja Daud dan pasukannya. Ketika si Nabal mendengar berita tersebut, wah jantungnya langsung stop. Adik-adik bayangin, jantung kalau stop apa akibatnya? Itu sama saja dengan mati. Tapi ini jantungnya stop, Pak Nabal belum mati. 10 hari kemudian adik-adik, 10 hari kemudian akhirnya Nabal dipukul, dia mati, dia meninggal kalau kita bilang ya. Tuhan mengambil nyawanya. Adik-adik serem gak? Karena perbuatan Pak Nabal yang perkataannya gak bisa dijaga, bukan mendatangkan berkat malah kutuk, membuat dia meninggal, mati. Itu namanya perbuatan yang bodoh ya adik-adik. Sangat bodoh. Orang yang suka marah-marah, suka bicara kasar itu sangat bodoh. Karena dia gak berpikir lagi. Kalau melakukan sesuatu yang buruk akan merugikan orang lain juga diri sendiri. Nah adik-adik, cerita yang mau diambil, pesan yang mau diambil dari cerita ini adalah adik-adik, kakak Cencen dan semuanya, papa mama, semua orang harus belajar menjaga perkataan. Kita gak boleh berkata yang kasar, kita gak boleh maki-maki orang, gak boleh sombong, gak boleh semaunya sendiri, itu tidak boleh. Jangan seperti Pak Nabal yang akhirnya mati. Takut gak adik? Takut ya, seram ya. Tentu Kak Cencen aja takut. Makanya Kak Cencen gak mau seperti itu. Kita kalau dengar firman Tuhan nih, belajar firman Tuhan, selain dengar kita harus lakukan firman Tuhan.
Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan marah-marah, kita jangan marah-marah. Jangan suka maki-maki, kita jangan suka maki-maki. Kalau kita disuruh jaga perkataan, kita harus jaga perkataan. Mau lihat nggak contohnya gimana? Kita lihat yuk adegan kakak-kakak sekolah minggu yang akan memainkan drama ini, adik-adik lihat ya. Contohnya adalah pertama, kalau kita lagi jalan terus tiba-tiba ada orang nih seruduk saja terus nggak minta maaf, itu salah nggak adik-adik? Salah ya? Iya, itu salah. Kita nggak boleh kalau lagi jalan ada orang kita main seruduk saja sehingga kita membuat orang lain itu kesakitan dan bisa-bisa ya jatuh. Nah udah deh, kita lihat dulu ya ceritanya ya. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Capek ya Iya nih, waktunya. sayang banget tadi dia gak ikut. Waktunya Bilang aduh, permisi kek. gak sopan banget sih. Gimana adik-adik, sudah lihat kan? Kita kalau lagi di jalan di taman atau dimanapun, terus tiba-tiba ada orang jalan nggak main lihat lagi, langsung seruduk kita aja. Ingat, kita nggak boleh marah. Dan kalau kita sendiri jalan, kita nggak boleh seperti orang tadi. Kalau kita jalannya sempit atau ramai, kita harus bilang apa? Kita harus bilang permisi Pak, permisi Bu, numpang lewat ya. Itu baru benar. Adik-adik ingat ya, nggak boleh main seruduk kalau jalan di tempat yang ramai atau di gang-gang yang sempit. Harus kita bilang permisi, panggil, sebutin nama orang tersebut. Kalau perempuan sudah seperti ibu-ibu kita panggilnya permisi Bu. Kalau yang laki-laki permisi Pak. Kalau masih kecil permisi Dek, permisi Ko, gitu ya. Kak Cencen, masih ada video kedua lagi. Yuk kita lihat sama-sama ya. Tetap jangan berlari sana sini. Tetap duduk di tempat dengan tenang. Nih, kalau yang ini kamu tahu gak caranya gimana? Aku gak paham nih. Oh, kalau aku sih tuh caranya cuma dibagi doang, habis itu hasilnya baru dikali. Oh, ketemu ya? Ketemu. Kamu coba nggak deh. tahu ya? Aku coba ya. Gimana anak-anak? Masih banyak mumet banget palaku. Aku mau minum dong. Oke. Minum ya, bentar ya mau ambil. Tapi yang ini gimana ya caranya? Kamu tahu nggak? Kayaknya ada deh di sini deh. Mana ya? Aku cari dulu. Nih, kayaknya sih kayak gini nih. Bener gak? Sama nggak? Iya aku salah hitung deh. Silakan diminum ya. Ya udah deh. Tapi coba. kayaknya nilai kamu bagus banget, lebih tinggi dari aku. Enggak, ini mah. Nah, kalau yang ini nih? Oh, itu soal cerita. Kamu baca dulu baru kamu cari rumusnya. Oke. Gimana adik-adik? Waktu Eva sama Kak Berlian lagi belajar, tiba-tiba mamanya masuk, mamanya Eva. Sambil bawa simpanan jemuran baju. Anaknya nanya, "Mama lagi ngapain?" Mamanya bilang, "Ini habis simpen pakaian." Terus bla 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 bla. Temannya si Eva lihat mamanya Eva nggak manggil, cuek aja. Itu boleh nggak adik-adik? Kalau kita ke rumah teman, terus ada orang tuanya keluar atau orang tuanya duduk di ruang tamu bersama anaknya, terus kita cuekin boleh nggak? Nggak boleh. Itu perbuatan yang salah. Kita kalau bertamu ke rumah orang atau belajar di rumah orang, di rumah teman, ketemu mama papanya kita harus sapa, kita harus panggil, "Halo tante, halo om, apa kabar, lagi ngapain?" Nah itu baru benar, baru anak yang benar. Kalau ketemu saudaranya Koko atau Cece, kita juga harus sapa, "Halo Ce, halo Ko." Itu baru anak yang pintar. Jangan seperti tadi. Berlian ketemu mamanya Eva, cuek aja. Pura-pura nggak lihat, itu nggak benar. Adik-adik jangan tiru ya. Yang satu ini
Sekarang Kak Cencen mau kasih lihat tingkah laku yang benar. Kita lihat sama-sama ya. Tetap duduk yang manis. Capek ya? Iya sayang banget tadi dia gak ikut. Aduh. Maaf ya, maaf. Soalnya saya tadi habis lihat handphone. Oh iya, Maaf ya. Sudah lihat adegan tadi? Ketika kakak Berlian sama Kak Eva lagi jalan di taman. Datang Karian sambil lihat handphone karena mungkin ada WA masuk ya. Dia lihat terus dia gak sengaja dia tabrak itu Kak Eva sama Kak Berlian. Ya kesakitan dong Kak Eva sama Kak Berlian. Tapi kalian gak lupa. Kalian minta maaf. Dan Kak Eva, Kak Berlian harus apa? Harus memaafkan. Gak boleh marah. Adegan tadi adalah perbuatan yang baik, sikap yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Gak boleh malah jutek, balas lebih kasar lagi. Seperti Pak Nabal itu tuh. Gak boleh. Coba kita lihat adegan satu lagi yang terakhir. Tetap duduk yang manis. Yang ini nih, kamu tahu gak caranya? Aku ketemunya beda soalnya hasilnya. Oh, ini tuh cuman dibagi doang, habis itu baru kamu kali lagi. Oh, kali yang ini ya? Iya. Hai, gimana belajarnya? Halo Tante. Hai Ma. Aduh Semangat gimana dong. nih? Susah tapi Tante, banyak Susah. banget tugasnya. Oh, tapi pasti bisa ya, semangat Pasti ya. dong Tante. Hmm, Oh iya Mama, iya. aku boleh kenapa? minta tolong ambilin minum? Oh boleh. Aus ya semuanya. Tapi Tante gak sibuk kan? Enggak. Bentar Oh. ya. Makasih Oke. Tante. Tapi kamu ngerti gak cara yang ini? Soal cerita ini aku kurang paham. Yang ini bentar ya. Yang ini nih. Nih, aku ada rumusnya nih, kayak gini bukan? Coba kamu samain aja. Nah Oh. ini minumannya. Nah, Biar kalian makasih, makin Tante. semangat ya. buat kamu. Oke. Makasih ya Ma. Sama-sama, Tante makasih sayang. banyak. Oke sayang. Lumayan susah ya soalnya. Mm-mm. Gimana adik-adik? Perbuatan yang tadi? Kak Eva dan Kak Berlian sudah benar belum sikapnya? Iya benar, sudah betul. Ketika Kak Berlian lihat mamanya Kak Eva masuk, Kak Berlian menyapa, "Hai Tan, lagi ngapain?" Itu sudah benar sikap yang terpuji. Jadi adik-adik ingat, kalau kita bertemu sama orang yang lebih tua, kita harus sapa. Kalau kita bertemu dengan teman, kita juga harus sapa. Nggak boleh cuek. Ada satu lagi, ketika Kak Eva mau minta minuman sama mamanya, coba sikapnya benar nggak? Iya benar, Kak Eva menggunakan kata-kata tolong. Mam haus nih, tolong dong ambilin kita air minum. Nah itu baru benar, nggak boleh. Mama haus, ambilin dong air minum. Aku haus sekali nih, ada temanku juga, ambilin dong. Nah itu nggak benar, kasar sekali. Kita sama orang tua tidak boleh kasar, tidak boleh kurang ajar. Kita harus sopan. Kalau kita minta tolong sama papa mama, kita harus dengan nada yang lemah lembut. Kita bilang, "Pak, Ma, tolong dong bantuin aku belajar. Pak, Ma, tolong dong aku begini-begini." Atau kepada teman-teman, "Teman, tolong dong angkatin tasku, aku keberatan nih." Atau yang lainnya. Tetap harus ada kata tolong. Kalau minta tolong sesuatu kepada orang lain, kita harus menjaga sikap kita. Ingat, jangan seperti Pak Nabal yang akhirnya membawa dia pada kematian. Karena apa? Karena dia nggak bisa jaga sikapnya, nggak bisa jaga perkataannya. Dia sombong mentang-mentang dia kaya. Dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan Raja Daud yang sudah membantu menjaga peternakannya. Itu salah kan? Iya salah, itu nggak benar. Jadi ingat adik-adik ya, kita ulangin ya. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, pegang mulutnya, jaga
perkataan. Jangan berkata yang jahat, yang membawa kutuk. Tapi perkataan kita harus membawa berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Firman yang kita baca harus ada di sini, dan dilakukan. Di sini di mana sih Kak? Di hati. Di sini di mana sih Kak? Naik ke pikiran kita pikirkan dan kita lakukan firman tersebut. Itu baru jadi anak yang pintar. Sekarang kita mau super wood. Tetap buka Alkitabnya. Tapi sekarang ada di 1 Korintus 14 ayat 40. Sekali lagi ya, superwoodnya di 1 Korintus 14 ayat 40. Kita baca sama-sama ya, siap? 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Firman Tuhan bilang apa tadi? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu baru benar. Oke, firman kita sekarang sudah selesai. Tapi tetap kita harus lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya selesai, sudah selesai ibadah, udah tutup Alkitabnya, udah kita nggak usah pikirin lagi. Enggak. Setelah selesai ibadah tetap kita harus lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sekarang kita mau quiz challenge. Buat video tentang perkataan yang baik. Apa tadi? Buat video tentang perkataan yang baik. Contohnya begini. Di rumah ya, Mama habis bikin makanan nih, bikin kue. Terus Mama anterin kasih kita. Terus kita ambil. Kita bilang apa? Kita harus bilang, Mama makasih ya. Thank you ya udah bikinin kue untuk Dede, untuk Koko. Sehingga kami bisa makan yang enak hari ini. Makasih Mama, I love you. Nah, contoh videonya boleh begitu ataupun yang lainnya. Nanti dikirimkan ke kakak kelasnya di grup. Oke? Jangan lupa adik-adik, challenge-nya dikumpul paling telat hari Selasa jam 12 malam. Ayo cepetan. Nanti dapat stiker loh. Adik-adik bisa tukar hadiah di bazar setiap akhir bulan. Sekarang kita mau siap-siap nih. Mau duduk yang manis, liput tangan, tutup mata. Mau ngapain ya? Kita mau doa yang akan dipimpin oleh teman-teman kalian. Oke ya, siap ya. Our Father in heaven, thank you for your wonderful love to our nation, Indonesia. We ask your blessings on our nation. Please guide our leaders with your wisdom and give us courage to overcome our fears and help us to build the future. Dear Lord Jesus, please bless us and protect us, surround us with your angels and cover us with your blood. Forgive us for our sins. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Yesus, aku berdoa buat Opa Nicole dan keluarganya. Berkati keluarganya, Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga aku berdoa buat Opa Himawan, berikan kesehatan, kekuatan, dan keluarganya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Opa Himawan, agar pelayanan ini dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, juga lindungi kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan untuk mengajar kami adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia
semakin pintar. Dan berkati kami semua ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa berkati semua. Doa kami ya Tuhan, kesahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bisa dapat hikmat dan kami juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, biar kiranya Tuhan juga melindungi kami atas COVID-19, bahwa biar COVID-19 tidak akan menimpa kehidup kami sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau juga berkati, Kau kumpulkan kami kembali minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, rapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.